Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuliana Nugraha di channel admin Sekolah Multitalenta. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengubah RKAS perubahan pada aplikasi SIPKOS. Nah, ini dia aplikasinya, sudah saya buka. Sekali lagi, kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh para bendahara ataupun operator saat mengubah RKAS atau RAPBS adalah seringkali terjadi selisih pada anggaran RKAS. Untuk itu, saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar perubahan RKAS tidak terjadi kendala seperti adanya selisih anggaran. Karena kalau misalkan terjadi selisih, itu akan sangat kesulitan untuk mendeteksi di mana kesalahannya. Oke, cara yang pertama adalah agar sukses melaksanakan atau menginput RKAS perubahan adalah kita klik di RAPBS atau RKAS. Nah, seperti ini sudah muncul. Perhatikan baik-baik tampilannya. Jadi di sini itu ada total anggaran 952. Ini adalah total anggaran pemasukan dan juga pengeluaran yang kita input di RKAS. Nah, apabila kita klik di sini pada jenisnya adalah penerimaan, maka yang jumlah yang akan tampil adalah penerimaan. Perhatikan baik-baik angkanya, 476.800.000. Ini sesuai dengan angka yang kita input di penerimaan. Terus apabila kita klik di tab pengeluaran, nah angkanya 475.350. Kenapa berbeda? Ini karena memang saya sudah mendelete sekitar 1.450.000 anggaran pengeluaran. Nah, bagaimana agar dana itu tidak ada selisih? Kita lihat di tab anggaran kas. Ya, sekali lagi ingat-ingat, ini adalah total anggaran pengeluaran yang kita inputkan di RKAS. Terus kita klik di anggaran kas. Nah, agar tidak terjadi selisih, maka pastikan jumlah anggaran yang ada di anggaran kas itu sama persis seperti ada yang di RAPBS atau RKAS. Nah, 475.350. Di sini juga tertera 475.350. Nah, bagaimana kita menginputkan RKAS perubahan? Coba perhatikan teman-teman, RKAS perubahan itu berlaku untuk tahap yang ketiga, yaitu anggaran September, Oktober, November, dan Desember. Jadi untuk anggaran yang berada di bulan Agustus, itu jangan sekali-kali kita mengubah anggaran dari Agustus sampai ke Januari. Kenapa? Karena anggaran yang di Agustus dan Januari itu sudah kita realisasikan. Kalau kita mencoba mendelete ini, maka nanti akan ada selisih di RKAS maupun di realisasi anggarannya. Itu sangat berbahaya dan sangat sulit sekali untuk dideteksi. Jadi, sekali lagi perhatikan, anggaran di RKAS perubahan yang akan kita ubah adalah dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini kita lihat anggaran dari September sampai Oktober ini tidak ada. Kita lihat di page yang kedua. Nah, di sini September, Oktober, November, kita fokus untuk perubahan ada di sini. Nah, di sini ada anggaran ya di bulan Oktober 568.000. Kita lihat ini untuk pengeluaran apa?
Nah, ini untuk pengeluaran belanja bahan obat-obatan, bos. Nah, sekali lagi, agar kita bisa merubah RKS perubahan di Shipboss dengan lancar, hal yang penting yang perlu kita siapkan adalah tentunya RKS manual yang sudah kita buat di Excel seperti ini. Kalau saya ini hanya menginput atau membuat RKS di tahap 3 saja. Ya. Kalau formatnya mungkin teman-teman bisa beda-beda tergantung dari kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau saya cukup seperti ini saja. Jadi ini adalah RKS manual yang saya buat hanya untuk di tahap yang ketiga saja. Jadi kita fokus RKS perubahannya ada di tahap yang ketiga. Nah, ini sebagai acuan agar kita tidak menginput terjadi selisih di aplikasi Shipboss. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Karena di tahap 3 ini kebetulan sekolah kami tidak menganggarkan belanja bahan obat-obatan, bos. Jadi yang ada di sini akan kita delete. Oke, pertama-tama apabila kita mau menghapus anggaran di RKS, pastikan kita hapus dulu anggaran yang ada di tab anggaran kas. Jadi jangan sampai kita mendelete di sini, ya. Tapi harus kita delete di anggaran kas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Contohnya ada betadine, agar memudahkan kita bisa perkecil saja. Nah, ini trik saya saja ya supaya kita mudah melihatnya. Nah, kita lihat ada pembelian betadine dulu pernah dianggarkan di bulan Oktober, tapi di RKS perubahan ini saya tidak menganggarkan obat-obatan di tahap yang ketiga. Nah, kita nolkan saja anggarannya. Sama, ini juga di-nolkan. Oke, bisa terlihat. Jadi anggaran untuk obat-obatan yang di bulan Oktober itu sudah kita nolkan. Dan kita lihat di sini di kolom RKS ini ada anggarannya berwarna merah. Ini artinya berarti ada selisih antara RKS dengan anggaran kas. Di sini juga bisa kita lihat dana yang ditampilkan 476.800 merupakan anggaran yang ada di RKS, sementara yang ada di sebelahnya ini adalah anggaran yang ada di tab anggaran kas. Nah, seperti ini. Jadi ada selisih. Nah, untuk itu kita akan langsung eksekusi di tab RAPBS atau RKAS. Ingat-ingat tadi anggaran yang kita delete adalah untuk obat-obatan. Jadi kita akan cari. Nah, kita klik di usaha kesehatan sekolah. Nah, ini di sini ada belanja bahan obat-obatan. Oke. Kita akan delete satu persatu. Tapi supaya memudahkan, saya sudah membuat rincian belanja yang ada di RKAS. Ini agar memudahkan. Nah, seperti ini. Ada kebersihan ATK. Jadi saya selalu mencantumkan atau mencatat belanja-belanja yang ada di RAPBS pada file Excel. Nah, ini supaya kita bisa memudahkan untuk memantau peralatan apa saja yang sudah dan akan dibeli. Nah, seperti ini.
Ini kan tadi betadine di tahap ke-1 itu sudah kita realisasikan, anggarannya segini. Untuk di tahap 3, nah ini tadi ada anggarannya tapi sudah kita delete, berarti kita tetap menyisakan anggaran yang ada di tahap ke-1. Seperti ini betadine 60 ml, kita hanya 2 botol. Nah, kita klik di sini betadine, terus ubah. Nah, di sini tercantum 4. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah menganggarkan 2 botol di tahap ke-1, 2 botol di tahap ketiga. Karena di tahap ketiga itu ada perubahan, kita delete, maka kita sisakan 2 botol ini yang sudah direalisasikan di tahap yang pertama. Nah, seperti ini. Totalnya 76.000, kita lihat di Excelnya 76.000, jadi ini sesuai ya. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk mengecek perubahan yang barusan sudah kita lakukan, kita kembali ke menu anggaran kas lagi. Nah, di sini betadine asalnya anggarnya 152, kita rubah jadi 76.000. Caranya tinggal kita refresh saja. Nah, maka warna yang tadi merah menjadi hitam. Jadi sudah sesuai di RKS dengan yang sudah direalisasikan. Nah, ini. Jadi ini sudah hitam, berarti sudah sesuai. Kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu Vitocare minyak kayu putih. Kita cari lagi di RAPBS-nya. Nah, ini terlihat mudah karena saya sudah mencatatnya di format Excel. Nah, seperti ini. Jadi untuk memudahkan saya dalam menghitung agar tidak terjadi selisih saat kita mengubah RKS di aplikasi SIPOS. Jadi yang direalisasikan adalah 2 botol. Tinggal kita rubah saja 2 botol, lalu kita klik simpan. Nah, oke, kita cek lagi di sini. Untuk pengecekan ini bisa dikondisikan ya, kalau misalkan kita memang sudah yakin, kita bisa merubah ini seluruhnya baru kita cek. Tapi kalau kita memang tidak yakin, kita bisa mengeceknya satu persatu agar lebih meyakinkan lagi. Nah, ini sudah hitam kembali. Lalu kita yang ketiga, Hansaplast STR. Kita kembali ke RAPBS. Ini Hansaplast STR. Tinggal kita klik ubah. Yang direalisasikannya di tahap 1 cuma 1 paket. Setelah itu kita klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu trik atau cara bagaimana kita mengubah RKS atau RAPBS perubahan di SIPOS agar tidak terjadi selisih. Ini adalah cara bagaimana kita mendelete terlebih dahulu anggaran yang sudah kita cantumkan tapi tidak jadi kita realisasikan. Nah, mungkin di video selanjutnya akan saya share bagaimana menginput anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dan akan kita input di anggaran RKS perubahan. Oke, untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.